Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Nah, bisa disimak soal berikut ini. Ini adalah soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Soal nomor 1 kita akan membahas fungsi komposisi dari dua fungsi yang diketahui f dan g, dan kita diminta untuk menghitung g bundaran f dan f bundaran g. Mari kita kerjakan. Untuk g bundaran f itu artinya fungsi f disubstitusikan ke fungsi g, maka bisa kita tuliskan fungsi f kita substitusikan ke fungsi g. Maka nanti semua variabel pada fungsi g kita isikan dengan fungsi f, maka dia menjadi 2x pada g. Kita ambil semua nilai pada f, yaitu x kuadrat plus 4x min 5 dikurangi 1. Fungsi g nya begini. Berikutnya tinggal kita hitung dengan perhitungan standar, yaitu operasi distributif. Ini menjadi 2x kuadrat plus 8x dikurangi 10 dikurangi 1. Maka hasil akhirnya adalah 2x kuadrat plus 8x dikurangi 11. Selesai untuk fungsi g bundaran f. Berikutnya untuk f bundaran g, maka sama, yaitu fungsi g nanti disubstitusikan ke fungsi f bundaran g, maka artinya fungsi g disubstitusikan ke fungsi f, maka semua variabel pada fungsi f kita ganti dengan nilai dari fungsi g, yaitu fungsi g nya adalah 2x min 1 kuadrat, berikutnya plus 4, x nya diganti dengan fungsi g 2x min 1, terus terakhir dikurangi 5. Kita hitung penjabaran kuadratnya menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1. Ini dari mana? Ini dari penjabaran kuadrat dari fungsi ax plus b. Kalau dikuadratkan maka dia menjadi a kuadrat x kuadrat plus 2ab x plus b kuadrat, maka jadinya seperti ini. Terus berikutnya ini dibongkar kurungnya menjadi 8x dikurangi 4 dikurangi 5. Kita satukan 4x kuadrat min 4x plus 8x berarti menjadi plus 4x plus 1 min 4 min 5 menjadi min 8. Begini untuk f bundaran g. Kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soalnya diketahui fungsi f dan fungsi g. Kita diminta untuk menentukan fungsi komposisi dengan nilainya. Ya, ada dua cara. Cara yang pertama, kita hitung nilai dari fungsi g dulu dengan nilainya min 1. Setelah itu nilainya kita substitusikan ke f, atau kita cari komposisinya terlebih dahulu, baru nanti kita substitusikan dengan nilai min 1. Saya pakai cara yang menurut saya mudah, yaitu saya substitusikan dulu nilai min 1 pada fungsi g, maka menjadi g min 1 sama dengan 5 kali min 1 dikurangi min 1 kuadrat. Di sini min 5 dikurangi 1, maka nilainya adalah min 6 pada fungsi g min 1. Terus berikutnya kita substitusikan ke fungsi f, menjadi fungsi nilai dari fungsi g min 1 kita substitusikan ke f. Kita sudah dapat nilainya adalah negatif 6, maka tinggal kita substitusikan saja. Ini menjadi 3 kali min 6 ditambah 4 min 18 ditambah 4, maka nilainya adalah min 14.
Selesai untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Diketahui fungsi f dan fungsi komposisinya yaitu f bundaran G. Ditanyakan adalah fungsi G. Maka kita menggunakan definisi komposisi fungsi yang sama, yaitu f bundaran G X itu artinya adalah fungsi G yang disubstitusikan ke fungsi f, ya. Maka kita lanjutkan, f bundaran G nilainya adalah 6x kuadrat plus 9x plus 4. Fungsi G disubstitusikan ke fungsi f, itu berarti artinya fungsi f dengan variabelnya diganti dengan fungsi G menjadi 3gx plus 1, ya. Gx-nya yang ditanyakan, maka tinggal kita pindahkan 1 dan kemudian 3 ke ruas seberangnya, sehingga di ruas kanan tinggal fungsi G saja. Menjadi 3gx sama dengan 6x kuadrat plus 9x plus 4 min 1 menjadi 3gx sama dengan 6x kuadrat plus 9x plus 3. Berikutnya fungsi gx-nya saya percepat, masing-masingnya dibagi dengan 3, maka menjadi 2x pangkat 3 plus 3x dan plus 1. Fungsi G sudah kita dapat nilainya, yaitu 2x pangkat 3 plus 3x plus 1. Maka soal nomor 3 selesai. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Diketahui fungsi f dan fungsi G bundaran f dengan nilai yang ada. Ditanyakan fungsi G. Nah, pada kasus ini karena yang belum diketahui adalah fungsi yang depan, tentunya berbeda dengan pembahasan di soal sebelumnya, soal nomor 3. Nah, maka dari itu penjelasannya akan kita rubah terlebih dahulu, ya. Misal saya ambil fungsi fx-nya dengan nilainya 2x min 4 ini saya anggap sebagai P, maka nanti konversi X ke P menjadi, kita pindahkan dulu semuanya, 2x sama dengan P plus 4, X sama dengan P plus 4 per 2. Nah, dari sini nanti kita akan mengkonversi fungsi G bundaran f ini sehingga kita mendapatkan nanti nilai G, fungsi G tunggalnya seperti itu. Maka berubah menjadi misalkan G secara menggunakan P, maka menjadi GP sama dengan 4, X-nya berubah menjadi ini, maka menjadi P plus 4 per 2 kuadrat min 24 kali P plus 4 per 2 ditambah 32, ya. Terus berikutnya kita lanjutkan perhitungannya. 2 dikuadratkan menjadi 4, pembilangnya menjadi P kuadrat plus 8P plus 16 seperti pembahasan sebelumnya. Dikurangi, ini bisa langsung disederhanakan menjadi 12 dikali P plus 4 plus 32. Sini bisa kita sederhanakan, maka perhitungannya P kuadrat plus 8P plus 16 dikurangi 12P dikurangi, ini 12 kali 4 berarti 48 ditambah 32, maka P kuadrat ini 8P, di sini min 12P, maka menjadi min 4P, 16 dikurangi 48, 32, minus 32 ditambah 32, maka dia habis. Maka fungsi GP-nya adalah P kuadrat dikurangi 4P. Kita kembalikan ke dalam bentuk GX, maka fungsi GX-nya langsung X kuadrat min 4X. Demikian untuk pembahasan soal nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 5. Ada soal cerita, ya. Pabrik kertas dengan bahan dasar kayu X memproduksi kertas dalam 2 tahap.
tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan setengah jadi, yaitu M dengan fungsi M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Berarti kita gambarkan terlebih dahulu ya. Bahan baku ini diproses oleh mesin pertama menghasilkan M, dari sini X diproses, maka outputnya di sini adalah Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2, dan ini masih bahan setengah jadi. Dilanjutkan pada mesin yang kedua, ini mesin kedua, terus menghasilkan dengan menghasilkan barang jadi dengan fungsi Gm sama dengan 4M plus 2. Nah, pertanyaannya, jika bahan yang tersedia 4 ton bahan bakunya, berapa banyak kertas yang dihasilkan? Maka ini menjadi fungsi komposisi kalau kita mau kerjakan secara bertahap. Yang pertama mesin 1 dia menghasilkan berapa? Bahannya tadi 4 ton ya. Bahannya 4 ton. Ini menjadi M sama dengan F langsung 4. Karena bahannya 4 ton, langsung 4 kuadrat dikurangi 3 kali 4 dikurangi 2. 4 kuadrat 16 dikurangi 3 kali 4 12 dikurangi 2. Maka menghasilkan 2 ton. Bahan setengah jadi. Berikutnya pada mesin 2 hasilnya langsung menggunakan fungsi Gm dengan nilai M-nya 2, saya langsung rubah saja. Fungsinya adalah 4M plus 2. Maka di sini M-nya langsung berubah kali 2, maka 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10. Sehingga banyaknya kertas yang dihasilkan, adalah 10 ton. Oke. Alhamdulillah telah selesai semua soal yang saya sampaikan pada video ini. Berikutnya setelah ini ada beberapa soal latihan, silahkan nanti dicoba untuk mengasah kemampuan. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.